Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. hari ini kita bertemu dengan kedatangan tamu, bukan Masya bertemu lagi ya. Allah, siap. Kedatangan tamu dari Bapak Dr. Warjio, ya. Ini seorang bagi Bunda ini sosok yang luar biasa, bisa menciptakan segala hal, ya. Apalagi bicara demokrasi ya Pak ya, hari ini kita mengadakan seminar. Ya. Bunda ingin bertanya langsung, to the Siap, point Bunda. aja nih ya Siap, Pak Bunda. Warjio. Ya, sebagai petuah kita. Kebetulan Bapak sekarang di Dosen ilmu politik, di ilmu FISIP politik. USIU. Nah ini dia, ilmu politik. Ilmu politik Bunda. Nah, kenapa bicara demokrasi Pancasila lagi nih? Sih. Jadi saya bertanya, apa tujuan Bapak sekarang ini untuk mengadakan seminar dengan judul ya Membangun kualitas demokrasi menuju pemilu 2024. Pemilu 2024. Nah ini sedikit yang saya ingin. Baik Bunda, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagi saya ini sebenarnya ini merupakan satu kehormatan juga ini bisa bertemu dengan Bunda yang namanya ini di dunia persilatan gitu ya. Kita banyak mendengar Bunda sebagai tokoh perempuan yang banyak memberikan pendampingan untuk peningkatan kualitas demokrasi dan kualitas politik kita terutama di Indonesia. Dan Masya Allah kita tahu Bunda ini adalah orang yang banyak koneksi di mana-mana sehingga ini bisa menjadi supporter dan penguat dalam proses penguatan demokrasi Indonesia. Nah terkait dengan pertanyaan Bunda tadi memang betul. Kita membuat seminar ya membangun kualitas demokrasi menuju pemilu 2024 sebenarnya ini tujuannya memberikan satu sinyal kepada stakeholder baik itu KPU, kemudian Bawaslu, pemerintah, kepolisian dan pihak-pihak terkait dengan itu bahwa sinyal pentingnya kualitas demokrasi itu harus kita ciptakan. Bagaimana? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mentransformasikan pemikiran-pemikiran ini ke banyak pihak, ke banyak kelompok. Dan salah satunya yang bisa kita lakukan adalah lewat seminar ini. Dan ini tentu saja dilatar belakangi oleh sebuah karya ya yang saya tulis sendiri itu. Yang Bunda pegang itu bukunya Bunda itu. Mengukur kualitas demokrasi. Yang kita tentu bersyukur ini penerbit Prenada Media ini yang di Jakarta memberikan kesempatan saya untuk menuangkan pemikiran dan kemudian diterjemahkan ke dalam satu buku. Harapannya apa? Harapannya biar supaya pemikiran ini bukan saja terdokumentasi tetapi bisa meng-hire orang. Pentingnya peningkatan atau kualitas demokrasi terlebih dalam konteks pemilu 2004 itu. Dan pelaksanaan seminar ini sebenarnya bukan ide saya secara pribadi nih. Tapi teman-teman ya yang juga aktif dan ikut serta Bapak Yani, Pak Edi Iriawan, demikian juga Pak Jul yang ikut bersama-sama kita di dalam buku, termasuk seminar hari ini gitu ya. Jadi mereka-mereka ini akan memberikan perspektif kita gitu. Nah, ini kemudian berkumpul dengan kepentingan banyak pihak dan teman-teman terutama di media ini yang banyak membantu untuk kemudian menelurkan ini menjadi satu kesempatan. Dan sebelumnya juga ini dengan penerbit. Jadi saya kira salah satu potensi besar demokrasi kita adalah peran penerbit juga Bunda. Kenapa? Mereka yang punya kuasa untuk menerbitkan. Jadi ini menjadi suatu kesempatan kita itu. Kita tahu bahwa kita punya pengalaman pemilu sebelumnya, baik di pemilu-pemilu 2004 atau pasca reformasi, tentu ada banyak tantangan. Salah satu yang kita garis bawah itu adalah persoalan kualitas pemilu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kualitas demokrasi. Intinya tidak ada satu pemilu yang baik kalau tidak diterjemahkan dalam konteks demokrasi yang baik. Di dalam buku itu dan terutama tujuan kita di dalam seminar ini adalah bagaimana para stakeholder itu seperti KPU, Bawaslu, demikian juga pemerintah dalam kaitan kepolisian dan pihak terkait itu bisa memberikan satu perspektif bersama ya bahwa pentingnya kualitas. Kata kualitas ini sebenarnya merujuk bahwa banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, dalam kalau tatanan teori itu demokrasi yang berkualitas setidaknya merujuk pada 3 hal besar. Apa itu? Yang pertama adalah persoalan freedom. Freedom dalam konteks ini adalah diberikan kesempatan kepada banyak orang untuk bisa memikirkan, membantu pemikiran bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas itu.
baik oleh siapapun dalam bentuk apapun. Seperti yang kita lakukan ini Bunda, seminar ini sebenarnya bagian daripada itu, mentransformasikan gitu ya. Jadi kebebasan berbicara untuk hal kebaikan itu menjadi satu inti. Yang kedua sebenarnya kontrol atau pengawasan. Jadi demokrasi tidak akan pernah bisa tercapai kalau tidak ada pengawasan. Oleh siapa? Oleh kita. Kita itu siapa? Bisa masyarakat civil society, saya, Bunda, perguruan tinggi, bahkan media untuk itu. Kenapa? Sesuatu yang tidak diawasi biasanya dia akan bisa keluar dari rel Bunda. Tapi kalau kita diawasi, diingatkan, mudah-mudahan realnya berjalan dengan baik. Yang ketiga itu adalah terkait dengan equality. Demokrasi yang berkualitas itu harus memberikan kesempatan kepada banyak pihak tanpa menjelek-jelekan orang lain. Karena intinya kita memberikan penghargaan. Itulah equality. Jadi insya Allah kalau kemudian ini dilakukan, ini bisa menjadi semacam satu starting point kita kepada penyelenggara pemilu, sehingga kemudian pemilu 2024 itu bisa dilaksanakan secara baik. Tentu saja tantangan cukup besar. Tapi saya yakin dan percaya insya Allah kalau kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk meningkatkan demokrasi yang berkualitas ini bisa berjalan dengan baik. Iya, Bunda. Ini yang paling penting ya. Betul kan Pak Warjo, yang saya lihat tadi dari pembicaraan Bapak adalah kebersamaan. Betul Bunda. Ya. Negara kita ini adalah negara kebenekaan. Betul Bunda. Semua ada. Betul. Dari segala suku ada. Iya. Tidak boleh lepas. Betul Bunda. Itu peran utama. Betul. Jadi kita harus bergandengan tangan. Ya. Bagaimana demokrasi ini bisa terjaga tanpa ada perpecahan. Itu kuncinya Bunda, betul. Saya yakin dengan hadir Bapak Insya bersama Allah. Bunda Indah, Ya. kita akan terus melakukan sesuatu yang terbaik, terutama dalam sistem demokrasi untuk bisa saling bergandengan tangan. Betul, Bunda. Itu yang paling utama. Ya. Jadi saya rasa kita nggak usah terlalu jauh berbicarakan bagaimana demokrasi persiapan nanti untuk menjelang 2024. Jangan sampai lagi terjadi gejolak politik hanya yang diberikan oleh orang-orang yang tertentu memberikan isu negatif untuk menjadikan negara ini menjadi bentrok khususnya untuk bagi rakyat Indonesia. Setuju, Bunda. Itu yang harus kita kawal, kita awasi. Betul. Jadi peran ini bukan hanya di Polri, Bawaslu, KPU, tapi itu peran ada di kita sendiri. Semua harus terjun langsung untuk menjaga negara Republik Indonesia ini. Itu betul Bunda. Itu pesan Bunda. Siap Bunda. Kalau Bunda demokrasinya ini tidak lain adalah silaturahmi. Betul Bunda. Saling betul. menjaga satu hati. Iya. Betul kan betul, Pak? Bunda. Ukhuwah. Betul. Saling menjaga ras masing-masing, agama masing-masing. Betul. Terutama jangan campuri dosa orang, tapi ingat dosa kita. Betul. Yang sudah kita perbanyak lakukan. Terutama dosa itu diri kita sendiri. Betul Bunda. Itu yang paling penting. Kedua yang ingin saya tanyakan, yang terakhir Pak. Siap Bunda. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Saya selaku kata orang, saya ini tokoh. Mudah-mudahan nggak jadi penokoh ya Pak. Amin. Mudah-mudahan betul-betul saya menjadi militan terhadap bangsa dan negara ini untuk menjadikan seorang Bunda Indah ini terus menjadi penyuluh kebaikan, pemersatu umat. Itu semboyan saya. Dan menegakkan kebenaran. Terutama NKRI ke depan ini bisa lebih baik. Harga mati. Betul Bunda. Itu yang Bunda tetap dominankan dari yang lain. Ya paling utama tetap bertakwa kepada Allah. Betul. Yang saya banggakan dan bertanya hari ini, katanya Bapak terpilih nih menjadi tamu bagi negara yang dikatakan ditakutin ini bagi negara dunia. Ditakutin negara yang dikatakan superpower. Tapi seorang anak bangsa yang berdomisili di Sumatera Utara hanya sebagai dosen sederhana, tapi beliau diberi kesempatan oleh negara Amerika, diundang khusus sebagai tamu negara Amerika. Ini yang perlu saya pertanyakan. Apa tujuan Bapak sebenarnya? Sementara katanya gonjang-ganjing Amerika Indonesia sudah terjadi. Something saya tidak tahu, tidak menuduh, yang pasti antara negara ini sudah mulai ada goyang. Nah, banyak rakyat sudah menuduh
sikit-sikit adalah Amerika. Gejolak ini Amerika, Cina dan Amerika semua. Nah, kembali ke Bapak, bagaimana? Kenapa Bapak? Terima kasih Bunda ya atas pertanyaannya. Dan saya kira memang itu satu pertanyaan yang saya sendiri susah untuk menjelaskan. Pertama karena ini sesuatu yang bagi saya sebagai anak kampung, orang biasa itu yang tadi Bunda bangga. Betul Bunda, ya Allah. Saya sendiri kenapa saya terpilih? Itu terpilih gitu ya. Memang saya mengikuti beberapa tes yang dilakukan gitu ya. Ada membuat esai dan seterusnya gitu sampai akhirnya saya dipanggil untuk mengikuti wawancara. Dan bagi saya wawancaranya itu juga cukup kompetitif karena di luar saya ada lagi yang lebih bagus Bunda sebenarnya begitu ya. Saya hanya mencoba apa yang saya mampu sebagai orang biasa begitu ya, menjawab berbagai pertanyaan, misalnya kenapa memilih program ini, kenapa kemudian apa target ke depan gitu. Bagi saya itu saja sederhana gitu. Dan saya waktu itu merasa bahwa saya tidak terpilih Bunda. Tapi itu mungkin Allah sudah tetapkan Bunda. Ya, saya pun tidak langkah tahu. Rezeki pertemuan. Langkah rezeki Bunda. Ya Allah. Tentu. Tiba-tiba di awal April Bunda, setelah ada program sejak bulan 2 begitu ya kita ikuti, saya ditelepon oleh pihak Amerika bahwa saya dinyatakan terpilih untuk mengikuti program namanya SUSI Bunda. Apa itu? Study of Institution US Politik gitu. Khusus dalam bidang foreign policy atau bidang kebijakan luar negeri Amerika Serikat gitu. Dalam hati ketika saya sudah dinyatakan itu di telepon, saya terpikir, wah ini ada apa gitu ya. Saya menurut saya itu masih ada orang yang lebih baik lah. Saya biasa-biasa saja. Lebih pintar lagi. Lebih hebat lagi gitu kan. Dan terus terang ketika wawancara. Sudah pernah ke Amerika? Sudah pernah Bunda. Udah pernah gitu. Jadi tetapi bagi saya itu program yang ketika kita dibuat orientasi mereka katanya program yang prestisius memang gitu. Karena hanya dipilih satu setiap negara dan itu kita dikumpulkan oleh yang lain 172 orang dari perwakilan negara. Bagi saya yang dipilih? Yang dipilih hanya satu setiap negara. Setiap negara. Jadi Bapak terpilih? Saya terpilih. Dari Sumatera Utara? Dari Sumatera Utara. Luar biasa. Begitu ya Allah. Bagi saya ini juga barangkali ide orang tua ya. Orang-orang teman-teman seperti Bunda dan kami yang lain. Kalau saya sendiri saya merasa nggak ada apa-apanya gitu. Terharu saya. Masya Allah Bunda gitu kan. Jadi saya hampir nggak percaya itu. Tapi setelah saya coba pelajari, saya betul nggak ini telepon itu ketika saya ini tidak. Gitu. Mimpi nggak ya? Mimpi tidak Bunda, tetapi waktu itu memang nggak mimpi nggak waktu ditelepon. Nggak ada Bunda. Benar ya, ternyata benar. Ternyata gini Bunda gitu. Memang saya kan dulu ada dorongan ya untuk mengikuti program ini gitu. Tapi bagi saya wah sebagai orang kampung mana mungkin gitu ya. Atau terpilih. Setelah saya diwawancara seperti itu speechless Bunda, nggak bisa bilang apa-apa. Karena menurut saya itu ada yang lebih baik lagi. Tapi itu Bunda. Saya terus terang, ini kalau dibilang saya membuka diri itu jam-jam 2, jam 3 malam saya ngobrol sama Bunda. Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan apa yang usahaku untuk ini. Mungkin itu Engkau yang telah tentukan langkahku. Kalau memang ya Allah itu baik program ini bagiku, bagi negara dan Islam, Engkau aku rela untuk tunjukkan aku terpilih ya Allah. Tapi kalau enggak terbaik, jangan kau berikan seperti itu. Aku ridho untuk tidak menerima seperti itu. Makanya terus terang ketika dinyatakan terpilih, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu, terharu gitu. Karena apa? Itu bukan lagi menyangkut diri saya, keluarga saya, tetapi yang kita bawa itu adalah negara, nama negara daerah kita Indonesia. Gitu ya Indonesia. Dan kemudian peran yang akan saya lakukan. Gitu. Jadi masih ada mohon maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya untuk Sumatera Utara. Siap Bunda. Pak, untuk lebih detail dan saya mengharap selaku tokoh perempuan Indonesia, terutama kepada Sumatera Utara. Siap, Bunda. Ya, Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi, Kapolda Sumatera Utara, dan masyarakat Sumatera Utara. Bunda Indah bermohon, beliau tolong didukung. Beliau nanti dapat undangan dari pemerintah Amerika. Mungkin ada satu nasihat-nasihat yang berguna dari Bapak Gubernur sendiri. Mungkin juga Pak Jokowi, karena
Pak Warjio ini adalah satu-satunya yang terpilih dari Indonesia dari 100 satu-satunya yang terpilih dari Indonesia dan kemudian yang terpilih itu ada 172 negara. Jadi mereka itu mewakili negaranya juga. Iya, kita dikumpulkan. Jadi Pak Warjio ini terpilih dari 100 berapa negara. Beliau dari Indonesia yang terpilih. Saya yakin Pak Presiden Republik Indonesia ikut berbangga hati. Tapi terutama Bapak Gubernur Sumatera Utara, mungkin Ananda Bobi Nasution sebagai wali kota Medan, dan juga Bapak Kapolda Sumatera Utara. Tolong bantu doa. Berikan satu motivasi, nasihat, dukungan kepada Bapak Warjio yang selaku dosen Universitas Sumatera Utara. Dosen politik. Ya, USU. Mudah-mudahan pada hari ini kita sedikit wawancara. Ini bisa menjadikan satu inspirasi. Tersentuh hati khususnya untuk Sumatera Utara. Bisa menerima beliau sebelum keberangkatan beliau ke Amerika. Ya, Kolon Uon dulu dong. Siap, Bunda. Betul. Kita ada gubernur. Ya. Kita ada wali kota. Ya. Kita ada Betul. Kapolda. Semoga kebersamaan ini bisa kita tingkatkan lebih besar, lebih kuat dalam bentuk kasih sayang, perhatian, saling dukung-mendukung. Hanya itu Pak. Siap Bunda. Dengan waktu kita yang sedikit. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita, pertemuan yang berkah, membawa rahmat di Hotel Oasis Jakarta Pusat. Hari ini Bunda Indah ikut meramaikan seminar yang diselenggarakan oleh dari IDEP Bunda. IDEP. Electoral udah Institute. Jadi penasihat aja lah Bunda. Siap Bunda. Siap mendukung dari gebrakan-gebrakan dan program-program yang akan dilakukan oleh Pak Warjio ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.